Selamat malam, Mr. Edi. Selamat malam, Elbes. Waduh, saya sudah lama nih nggak ketemu, Mister. Terakhir saya ketemu, kalau nggak salah 3 atau 4 tahun yang lalu di sekolah Insan Teratai. Insan Teratai, Kota Bukit Tangerang. Ya. Betul. Dan sekarang saya dengar kabar, saya turut senang dan bersuka cita. Mr. Edi sudah menjadi dosen dan wakil ketua di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Benar ya, Mister ya? Betul, sangat betul sekali. Ya. Karena Mr. Edi sebagai dosen bahasa Inggris, maka kita kenal panggilan akrabnya adalah Mr. Edi. Thank you. Oke. Nah, Mister, ini ada yang menarik nih, ya kan? Mister itu kan kalau nggak salah lulusan SMK ya, Mister ya? Betul, saya lulusan SMK. Wah, ini benar-benar sangat-sangat berbobot nih materi yang bisa Mister sharingkan kepada kalangan muda, khususnya kalangan millennials. Nah, apakah SMK bisa jadi doktor? Apakah mungkin? Nah, itu topik yang akan kita kupas secara tuntas pada hari ini. Nah, Mister, silakan Mister ceritakan secara singkat awal kisah mula Mister yang tadinya hanya lulusan SMK tapi bisa meraih cita-cita yang tinggi, yaitu sampai gelar S3 menjadi doktor. Silakan Mister. Baik, terima kasih Elbas. Kesempatan ini sangat berharga sekali bagi saya untuk bisa memberikan insight dan juga pencerahan bagi tentunya anak-anak kita sekarang, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang sedang sekolah, baik itu SMP maupun SMA atau SMK ya. Nah, kebetulan karena topiknya adalah SMK, lulusan SMK apakah bisa menjadi seorang doktor atau menyelesaikan jenjang akademik yang paling tinggi atau S3? Jawabannya bisa, dan saya buktinya begitu kan. Jadi saya itu adalah siswa SMK lulusan tahun 2002. Kemudian jurusan saya dulu akomodasi perhotelan. Nama SMK-nya adalah SMK Negeri 4 Mataram di Nusa Tenggara Barat, karena saya memang orang Lombok ya, orang NTB begitu. Jadi memang SMK itu sederajat dengan SMA. Kalau kita lihat satuan pendidikan Islam ada namanya Madrasah Aliyah, kemudian ada nama paket C. Jadi sederajat. Apa artinya sederajat? Artinya kita punya jenjang yang sama. Hanya saja mungkin orang memahaminya SMK itu adalah sekolah siap kerja. Jadi itu yang membuat kemudian jadi SMK nggak bisa jadi apa selain menjadi skilled worker atau bekerja di bidang tertentu. Padahal kita memiliki kualitas yang sederajat. Bahkan kalau dalam konteks-konteks tertentu, misalnya seperti well for me because I'm an English teacher, dan karena memang saya spesialisasi di bahasa Inggris, justru SMK itu menempa saya menjadi lebih spesialisasi lagi terhadap bahasa Inggris. Bahkan sekarang S3 saya, S1, S2, S3 saya adalah di bidang Applied Linguistics in English begitu. Jadi memang sederajat, kita sederajat dengan SMK dan juga SMA. Jadi tidak boleh dipandang sebelah mata begitu lulusan SMK ini gitu, Elbas. Wah, setuju banget nih ya Mister. Jadi memang benar-benar sederajat dan mempunyai satu kesamaan, sama-sama mempunyai peluang untuk bisa meraih cita-cita yang setinggi-tingginya Mister ya. Benar, sangat benar sekali Elbas. Nah, oke. Nah, Mister, waktu Mister kuliah juga ya kan? Dan misalnya dengan perbedaan metode pembelajaran yang saat ini kebanyakannya semua serba online, itu apa saja sih perbedaannya Mister yang dulu pada saat Mister masih bersekolah SMK, kuliah, dan yang saat ini? Kira-kira Mister bisa nggak kasih insight ke teman-teman ini perbedaannya dan bagaimana cara kita untuk menyikapi perbedaan metode pembelajarannya? Baik. Saya ini termasuk kalangan late millennial ya, artinya millennial transisi antara yang baru ke yang lama. Karena memang saya lahir belum ada Android, HP pun masih HP batangan begitu kan, belum muncul keluar ada Internet of Things seperti sekarang begitu kan, belum masuk Industrial Revolution 4.0 seperti channel ini gitu kan. Jadi masih transisi. Artinya pada masa saya memang ada email, ada internet, tetapi tidak masif seperti sekarang penggunaan blended learning maupun online learning seperti sekarang ini. Nah, yang menantang sekarang adalah memang teknologi itu seperti pisau ya, bisa untuk mengupas bawang, bisa juga untuk melukai seseorang. Sama juga dengan teknologi ini. Teknologi ini kadang banyak sekali
distracting points-nya, banyak pengecohnya. Kalau dulu mungkin di zaman Mister kuliah, semester 1, 2 sampai dengan lulus, ya hanya menggunakan email itu udah sophisticated banget gitu. Kalau sekarang kan wow, ada platforms, ada application based learning, so much thing begitu kan. Jadi sudah sophisticated sekali sekarang. Jadi memang banyak sekali tantangannya. Kita tuh melompat dari sana ke sana kemari tanpa fokus. Sehingga memang penting bagi kita untuk tujuan kita itu belajar apa sih? Ngumpulin informasi sebanyak mungkin, punya akses informasi sebanyak mungkin, atau menggunakan akses informasi dan juga media sosial dan lain sebagainya itu sebagai bahan bagi kita untuk berkembang. Sehingga mungkin kita harus bijak dalam menggunakan dalam tanda petik data, karena data itu kita beli dari uang itu kita ambil dari dikasih oleh orang tua kita. Kalau dulu mungkin ada uang, istilahnya uang jajan ya, Elbes ya, atau uang bulanan atau apa. Kalau sekarang ada namanya uang data, uang paket. Jadi jangan digunakan untuk hal-hal yang mungkin tidak begitu berfaedah atau nggak punya faedah sama sekali. Jadi memang bijak dalam menggunakan itu jauh lebih bagus. Dan di era sekarang ini mungkin banyak sekali distracting points-nya, banyak pengecohnya, jadi mungkin kita kurang fokus. Jadi saran saya untuk anak-anak yang pembelajar yang begitu keluar dari rahim ibunya, ketemu Android level berapa begitu kan, ketemu smartphone. Kalau dulu kan adanya stupid phone namanya ya, karena memang tidak se-smart sekarang gitu kan. Ya kita harus bijak menggunakannya dan terlalu banyak distracting point-nya. Jadi kita harus lebih fokus menggunakan privilege kita lahir di dunia sekarang yang dengan IT base seperti ini, Internet of Things, tapi kita harus berkembang. Nah kalau dulu saja, nah paradoksnya seperti ini, kalau dulu saja kita dengan alat yang sederhana bisa seperti sekarang, seperti Mr. Edi ini, wah berarti nanti generasinya Elbes yang ke bawah sampai dengan generasi Alpha yang sekarang ini tentunya akan pencapaiannya jauh dari yang Mr. sekarang ini. Harapannya begitu loh Elbes. Baik Mr. Nah, kita flashback sedikit Mr. ke yang tadi di awal, karena Mr. menjawab, oh sangat bisa dan sangat mungkin, it's possible ya kan? Hanya karena sederajat lulusan SMK bisa meraih gelar doktor, bisa sampai S3 gitu. Nah, mindset yang bisa Mister bagikan kepada teman-teman yang misalnya ini udah kelas 3 SMP, yang masih bingung, saya mau masuk SMK atau mau masuk SMA ya. Nah itu kan pasti banyak perdebatan dan maksudnya dia juga banyak pilihan. Nah, Mister bisa kasih mindset ke teman-teman nggak? Kalau memang tadi sudah sederajat, itu peluang untuk di SMK apakah lebih bagus atau bagaimana, Mister? Oke, baik. Ini pertanyaan yang baik sekali ya. Memang sampai dengan sekarang saya nggak tahu ya, anak-anak SMK itu cenderung istilahnya SMK itu di underdog-kan begitu kan, di underestimate begitu kan, dari sisi akademiknya, dari segi prestasi, IQ dan lain sebagainya. Padahal itu mitos sebetulnya. Kenapa saya sebut mitos? Karena memang betul SMK itu lebih fokus kepada lulusan yang skilled worker, middle skilled worker atau orang yang punya keterampilan khusus. Tetapi kita punya nilai lebih bahwa kita lebih fokus dan begitu lulus ini menjawab tantangan lapangan pekerjaan secara langsung. Misalnya kalau dalam konteks Mister adalah SMK perhotelan, maka bisa diterima oleh hotel untuk langsung bekerja. Tetapi ingat, kehidupan itu terus berkembang. Seseorang mungkin melihat dunianya dan ingin berkembang lagi. Dulu saya tamat tahun 2002, nggak langsung kuliah S1, enggak. Tapi saya kerja dulu. Sempat kerja di hotel, sempat magang di hotel, sempat punya gaji sendiri, bahkan sempat ngasih orang tua juga gitu kan. Saving kemudian untuk persiapan lanjut kuliah S1. Coba bandingin dengan SMA. Kemudian kita masuk di kompetisi dengan anak SMA, dengan SMK masuk di dalam tataran yang sama. Pasti yang diterima anak SMK. Kenapa? Karena begitu kita lulus, kita memiliki namanya sertifikat kompetensi yang sudah diakui oleh dunia usaha, dunia industri. Dan sekarang saya melihat juga pergerakan vokasi, namanya vocational high school ini sedang digalakkan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini karena untuk mengurangi yang namanya pengangguran. Unemployment di Indonesia ini sangat masif sekali. Kalau
orang tidak mau bekerja dalam tanda petik langsung bekerja dan diterima, maka angka pengangguran akan bertumbuh. Nah, SMA inilah solusinya. Meskipun jangan sampai ada di dalam pikirannya anak SMK itu nggak bisa jadi selain pekerja dalam tanda petik menengah ke bawah. Enggak, bisa jadi. Ada anak SMK yang teman Mister ya sekarang menjadi general manager di hotel. Teman Mister juga ada sekarang menjadi, bahkan anak didik saya anak SMK sudah menjadi asisten rektor. Ada yang menjadi kepala cabang, ada yang menjadi bahkan owner sebuah hospitality, industri hospitality atau perhotelan dan lain sebagainya. Jadi memang ya jangan dipandang sebelah mata, menentang SMK bukan berarti dia underdog secara akademik. Bisa jadi pekerjaan itu menjadi batu loncatannya, setelah dia punya waktu, dia lanjut kuliah ya, sama seperti Mister ini contohnya ya, kuliah S1, kuliah S2, kuliah S3, bahkan menjadi seorang profesor atau guru besar. It's even possible begitu. Jadi jangan ragu-ragu masuk SMK gitu. Baik, pesan yang kita tangkap ya, jangan ragu-ragu untuk masuk SMK, karena dengan SMK itu kita lebih fokus di satu jurusan, yang tadi Mister bilang setelah kita mendalami jurusan tersebut, bahkan kita bisa menjadi owner, bisa menjadi entrepreneur ya Mister, malah kita mempekerjakan lagi ya teman-teman kita, orang, iya. Sehingga kita membantu beban pemerintah untuk mengurangi unemployment, angka pengangguran, unemployment, benar sekali. Setuju banget Mister. Dengan kalau kita fokus ya Mister, kita pasti bisa meraih target dan tujuan kita ya Mister ya. Oleh karena itu teman-teman jangan ada yang ragu untuk masuk SMK. Nah selanjutnya Mister, kita teman-teman di luar sana itu kan masih banyak yang belum mengetahui, banyak ya jurusan SMK gitu kan. Dan apakah jurusan tersebut, maksudnya banyak jurusan-jurusan baru yang dengan seiring perkembangan waktu, apalagi di zaman sekarang Mendikbud kita yang millennials juga, millennial gitu kan? Banget, benar. Nah, karena yang saya tahu nih, Mister dulu pada saat saya masih SMA juga, teman-teman saya yang SMK itu jurusannya jurusan umum, contohnya seperti accounting, kemudian komputer, ya kan, perhotelan, sepertinya belum terlalu banyak cabang-cabang jurusannya. Kalau sekarang, apakah ada jurusan-jurusan baru Mister yang memang peluangnya itu sangat-sangat bagus sekali untuk kedepannya? Baik, nah memang untuk SMK memang harus adaptif ya. Apa artinya adaptif itu ya, nyesuaiin lah dengan perkembangan dunia usaha yang dibutuhin itu apa sih sekarang begitu kan. Nah untungnya kita memiliki pemerhati pendidikan, pengelola pendidikan, juga orang-orang yang fokus terhadap bagaimana SMK ini berkembang, melihat peluang dan juga menyesuaikan link and match bertemunya antara kebutuhan di dunia usaha atau dunia industri atau dunia kerja itu dengan lulusan SMK. Jangan sampai nggak ketemu gitu antara penyedia dengan si penerima kerja nantinya. Nah, salah satunya adalah ya mungkin SMK banyak di Indonesia, tetapi salah satunya yang saya melihat sangat adaptif dan sangat merespon kebutuhan kekinian yaitu di SMK Insan Teratai di Kota Bumi yang dikelola oleh Yayasan Insan Teratai. Mungkin kontaknya adalah Ibu Siang Riani Hadiman atau sering kita kenal sebagai Mami Aisyang. Saya kenal beliau karena beliau ini penyelamat saya dulu ya. Begitu saya sampai Jakarta, handphone saya hilang, dicuri. Kemudian karena saya ngekos, kemudian beliau memberikan pinjaman handphonenya sampai saya kebeli handphone, baru saya bisa koneksi kembali begitu kan. Jadi Mami Aisyang ini penyelamat hidup saya. Jadi I'm lucky meeting her gitu kan. Nah, jurusannya kalau dulu ya memang seperti Elbes itu cuma dua. Kalau nggak SMKK ya busana, ya STM, teknik atau semea. Sekarang ini contoh di SMK Insan Teratai tadi yang saya sebutkan tadi itu kebetulan di tahun ajaran baru ini menerima siswa baru. Ada 3 jurusan yang saya lihat sangat adaptif sekali, misalnya ya bisnis, daring, dan pemasaran. Nah ini kan sangat in sekali di anak muda sekarang yang pingin punya startup, pingin punya inkubator bisnis yang baru, kemudian ngembangin menjadi pemilik usaha sendiri. Kemudian jurusan yang kedua adalah teknik elektronika industri. Jadi nggak hanya ngurusin elektronik yang sifatnya kecil, tapi juga teknik industri, di mana-mana perusahaan kita yang memproduksi berbagai macam kebutuhan mendasar itu berbasis industri. Kemudian jurusan yang ketiga adalah agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Secara gitu, makanan, pangan ini kebutuhan pokok manusia, nggak ada orang yang nggak makan. Jadi industri makanan dan pangan ini nggak akan ada matinya.
Kalau kita lihat ya banyak YouTuber, banyak selebgram yang endorse berbagai macam produk itu semua basisnya adalah industri pangan. Jadi SMK yang dikelola oleh Mami Aisyang ini di SMK Insentrate di Kota Bumi Tangerang ini sangat adaptif dan benar-benar merespon. Nah, kalau yang ingin tahu dan ingin mendaftar, silakan tuh diajak, diberikan informasi ini. Mungkin linknya mungkin lihat di bio YouTube-nya Elbes ini untuk bisa masuk ke sana dan kontak personnya siapa dan masuk. Karena jurusan ini kalau ada dulu itu ya Mister mungkin masuk ini, nggak masuk perhotelan. Kali ini pingin banget gitu menjadi seorang startup bisnis, pingin ngembangin usaha sendiri kalau dulu. Tapi saya nggak bisa jadi anak SMK lagi ya. Iya, kita tidak bisa memutar balik waktu ya, Mister ya. That's correct. Oke. Ya, oke. Wah, setuju banget, Mister. Baik, nanti untuk informasi tersebut mengenai SMK Insan Teratai pada saat tahun ajaran baru, kita akan masukkan ke dalam link di YouTube deskripsi. Nah, saya sangat setuju juga dengan jawaban Mister tadi, apalagi di era teknologi sekarang semua serba online kalau kita mau belanja ya, belanja online ya. Maka dari itu bisnis yang online tadi, bisnis daring dan pemasaran online tadi sangat-sangat adaptif. Saya setuju banget sih, Mister. Iya, kekinian banget jurusannya. Kekinian banget ya. Dan yang kedua tadi yang Mister kasih tahu yang tentang teknik elektronika dan industri, wah itu artinya teman-teman bisa banyak terserap untuk masuk ke pabrik-pabrik ya Mister ya. Perusahaan pabrik, kemudian fabrikasi. Benar. Ya. Karena sekarang kan semua serba otomatisasi, semua serba fabrikasi. Secara gitu kan Industry Revolution 4.0 ya, tantangan hidup 4.0 gitu. Iya, jadi cocok banget kan dengan menjawab tantangan itu, benar. Iya. Dan yang ketiga, jurusan ketiga tadi tentang agribisnis, wah barusan pangan. Industri yang nggak ada matinya, industri yang nggak ada matinya. Apalagi penduduk di Indonesia ini sangat banyak sekali yang harus dikasih makan. Malah kita kekurangan, Mister ya, harus beberapa komoditas yang kita impor ya. Benar. Sampai kedelai kita impor kan. Iya. Artinya kan kebutuhannya sangat besar sekali dan ini merupakan satu opportunity, satu peluang untuk anak-anak muda menggarap pertanian, agribisnis, hortikultura, karena sangat banyak sekali kesempatan yang bisa digarap ya, Mister ya. Ya, betul sekali. Baik, Mister. Selanjutnya saya penasaran nih, Mister. Jadi kalau saya kan hanya melewati tantangan di S1, yaitu kita bikin skripsi sampai begadang, sampai pagi. Nah, saya belum menemukan tantangan yang lebih berat lagi. Mister pasti perjuangannya sangat sulit, ya kan? Pada saat S2, tesis, S3, disertasi, dan apalagi sih Mister, perjuangan tersulit dan tantangan yang paling berkesan selama Mister dari SMK sampai meraih gelar S3, doktor. Silakan Mister. Baik, karena ini kita berbatas waktu, saya ngambil hal yang paling membuat saya itu merasa terenyuh begitu menjadi seorang siswa SMK. Well, kalau untuk yang S2, S3, nulis tesis dan penelitian disertasi itu nanti di channel yang berbeda, karena itu tentu tantangannya lebih berat lagi. Nah, karena target audiens kita anak-anak yang muda, anak-anak SMA, SMK gitu kan gini. Dulu saya itu waktu SMK itu sambil kerja, sambil mempraktekkan kompetensi saya. Jadi karena saya akademi perhotelan dan akomodasi gitu kan, habis sekolah saya itu kebetulan karena mungkin bahasa Inggrisnya relatif bagus begitu kan, I can handle guests that coming to the hotels. Ada unit usaha, kemudian unit usaha tersebut menjalankan penginapan gitu kan. Nah, saya habis sekolah kemudian saya menjadi resepsionis, menjadi room boy, menjadi bellboy, bahkan menjadi chef karena memang hotel latihan begitu di sekolah itu gitu. Nah, dari situ kemudian kita merasa bahwa kita nggak usah minta uang sama orang tua lagi di saat itu gitu. Bangga banget rasanya kita itu anak SMA kemudian bisa punya kantong uang sendiri dan sebaliknya bahkan bisa ngasih orang tua. Dan the saddest thing was ketika hotel itu kemudian tutup ya, nggak ada ini, kita buka laundry, buka binatu. Bukan seperti laundry yang sekarang punya mesin segala macam, enggak. Tapi nyuci pakai tangan, nyetrika pakai tangan, semua serba manual gitu kan. Kita bikin semacam selebaran, karena di Lombok itu ada perusahaan tambang emas, Newmont, gaji pegawainya itu semua pakai dolar, duitnya banyak, tapi satu mereka nggak bisa,
nyuci baju sendiri. Nah itu ya opportunity. Kita masuk gedor ke pintunya satu persatu dengan teman saya namanya Sardi dan Dewa dan Oke, itu kita menggedor pintunya. Pak, ada yang bisa dicuci nggak? Nyuci apa aja, nyuci celana, asal bukan punya perempuan ya, karena pegawai laki-laki gitu kan, celana dalam, bahkan semua pakaiannya kita cuci dengan bersih, dengan rapi, kita kasih ke dia, kemudian kita diberikan imbalan sepantasnya. Jadi itu menurut saya perjuangan yang paling terberat gitu kan, di saat anak-anak zaman itu punya motor, punya segala macam gitu kan, ya kita harus bekerja paruh waktu dan menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya. Tapi tetap kita bisa berprestasi. Bahkan dulu waktu SMK saya menjadi the best national dan international speaker untuk English debating studentship di Bandung, di Malang, dan bahkan saya sempat juga di training di Singapura dan Australia begitu. Baik, wah sangat menarik sekali kisah Mister. Perjuangan tersulitnya pasti sangat berkesan sampai detik ini ya Mister ya. Benar. Nah selanjutnya Mister, motivasi buat teman-teman kalangan millennials, ada pesan-pesan apa nih Mister agar teman-teman millennials ini yang misalnya sekarang nggak hanya berleha-leha, nggak hanya bersantai-santai. Tadi kita saja sudah mendengarkan Mister yang jauh-jauh dari Lombok, ya kan, datang untuk kuliah di sini. Benar. Dan banyak sekali rintangan-rintangan yang sudah dilewati, yang tadi pada saat bersekolah sudah harus sambil bekerja gitu. Dimana teman-teman di luar sana masih asik main gadget, ya kan, masih TikTok-an misalnya, sering nonton YouTube dan sangat menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Nah, motivasinya Mister silakan buat teman-teman. Oke, baik. Saya termasuk pendidik atau pemerhati pendidikan atau apapun bahasanya, akademisi yang tidak dalam tanda petik mengharamkan atau melarang anak-anak itu untuk menikmati eranya. Mungkin kalau itu di eranya Mister, era yang sekarang ada aplikasi, ada game seperti ya tidak usah menyebut merek ya, mungkin Mister juga akan menikmati itu. Tetapi ingat, semuanya itu hanya fasilitas zaman, bukan pencapaian tujuan. Jadi boleh kita main TikTok, punya akun TikTok, punya main game, kemudian live streaming di YouTube, kita nonton, bikin berkreasi segala macam, nggak apa-apa kita nikmatin, tetapi kita harus ingat dengan tujuan kita tuh apa sih, final goal-nya. Nggak mungkin dong kita ngabisin waktu tadi yang Elbas bilang itu nggak produktif, kita harus nyampe goal kita di mana gitu kan. Kalau kita sudah bisa ngeset goal kita di mana, kita pasti akan berhenti dan mencapai titik itu dengan penuh kekuatan. Bahayanya sekarang adalah mungkin banyak, saya yakin Elbas bukan diantaranya, banyak generasi milenial kita yang yaitu nggak tahu arah dan tujuannya, sehingga dia itu terombang-ambing di dunia yang serba instan seperti sekarang, connected tetapi merasa kesepian. Nah di Jepang itu ada fenomena, ini perlu saya ceritakan, fenomena orang yang kesepian dan bunuh diri. Kemudian diangkatlah oleh Perdana Menteri Jepang itu Menteri Kesepian, Loneliness Minister. Coba, di era yang ramai gaduh dengan media sosial seperti sekarang, connected, serba terhubung, tetapi ada orang yang kesepian. Artinya apa? Dia nggak punya tujuan, arah dalam hidupnya apa. Dan mungkin dari semua agama, baik itu Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, memerintahkan kita untuk hidup itu harus punya tujuan. So life has a purpose. Kita punya tujuan. Jadi nggak boleh kita nikmatin segala macam privilege di zaman ini, tetapi kita punya tujuan yang jelas menjadi apa. Dan Mister ini sudah mencapai tujuannya, selesai kuliah sampai S3, dan juga bisa ya paling tidak menjadi beban negara, tidak menjadi beban keluarga, dan tidak menjadi beban masyarakat. Bahkan sebaliknya bisa berkontribusi untuk masyarakat. Begitu Elbas. Baik. Wah, benar-benar sangat-sangat terharu juga saya Mister mendengarnya. Dan sangat-sangat setuju Mister, karena saya jadi keinget Mister, ada YouTuber yang sekarang lagi naik daun dan dia itu menguasai banyak bahasa asing seperti English, Rusia, ya kan, Spanyol, dan beberapa bahasa lagi. Dan setelah dia misalnya diwawancara, katanya dia hanya belajar dari YouTube, Mister. Artinya dia memanfaatkan perkembangan teknologi seperti YouTube untuk dia media pembelajaran dia. Berarti kita boleh memanfaatkan ya seperti yang tadi Mister sampaikan ya. Oh ini eranya kok. Menikmati ya.
Dan ini eranya, Mister ya. Benar. Asalkan kita punya tujuan yang jelas. Tujuan yang terarah gitu. Terarah, iya. Baik. Untuk terakhir, Mister, closing statement pada topik kita pada hari ini. Silakan, Mister, closing statement. Baik, untuk menutup sesi bincang bermanfaat kita pada malam hari ini, saya hanya ingin berpesan kepada semua anak bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dimanapun anak-anak Indonesia yang berada di luar negeri, bangsa kita ini ke depan bertaruh kepada kita, anak-anak muda ini, anak-anak milenial sekarang yang nantinya menjadi pemimpin atau future leaders di masa yang akan datang. Kalau kita tidak memiliki keterampilan, kalau kita tidak memiliki pengetahuan, itulah yang akan menjadi beban dari negara ini. Dan juga beban dari agama kita, beban dari keluarga kita, dan menjadi beban dari masyarakat kita. Banyak tuh di luar sana anak-anak yang menghabiskan tanda petik waktunya hal-hal yang tidak berfaedah, misalnya balapan liar, masuk di dalam komunitas pengkonsumsi narkoba, bahkan membuat prank-prank yang gak jelas, kemudian berantem, tawuran. Nah, hal seperti itu kita harus bisa menarik diri kita, karena segala sesuatu di era ini bisa mungkin dan sangat mungkin sekali. Di YouTube itu tadi Elbes bilang, jangankan belajar nasi goreng, how to make fried rice dengan how to make a bomb itu ada di situ. Semua bisa kita pelajari di situ. Tetapi kalau kita punya dasar pemikiran yang baik, kali lagi tujuan yang baik, maka teknologi itu akan selalu bermanfaat. Kita akan selalu menggunakan teknologi itu dengan pikiran yang arif dan juga cara-cara yang bijaksana sehingga tidak merugikan orang lain, dan sebaliknya memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi jadilah orang yang bermanfaat sebanyak-banyak mungkin, janganlah menjadi sampah masyarakat. Mari berkarya, terus bermotivasi, dan juga berkontribusi bagi bangsa dan negara kita menjadi pemimpin Indonesia yang akan datang. Gitu. Baik, terima kasih Mr. Edi untuk kesempatan pada hari ini, telah menyempatkan waktu hadir di channel Tantangan Hidup 4.0. Semoga sharing yang sangat bermanfaat dari Mr. Edi ini dapat membuka wawasan yang baru untuk teman-teman, sehingga teman-teman di luar sana yang tadinya masih bimbang, ragu, sekarang sudah teguh untuk memiliki satu tujuan yang jelas dan yang terarah. Seperti yang tadi Mr. sampaikan, life has a purpose. Ya.